Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Arifin MSI selaku pengampu dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang saya hormati, dan tak lupa teman-temanku kelas PAIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah pada kesempatan kali ini dapat melaksanakan perkuliahan secara online dan dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga sampai sekarang ini. Izinkan saya menjelaskan presentasi dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Langsung saja, pengertian madrasah. Kata madrasah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sekolah, walaupun pada awalnya kata sekolah bukan berasal dari bahasa Indonesia tetapi berasal dari bahasa asing, yaitu school atau sekolah. Secara teknis, formal dalam proses belajar mengajar antara madrasah dan sekolah tidak mempunyai perbedaan. Akan tetapi, di Indonesia, madrasah tidak dengan serta-merta dipahami sebagai sekolah, tetapi diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yaitu sekolah agama, tempat di mana peserta didik memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan Islam. Karakteristik madrasah di Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan secara harfiah, madrasah biasanya diartikan dengan sekolah karena secara teknis keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar secara formal baik di tingkat sekolah dasar, MI, SMP atau MTS maupun sekolah menengah, SMA atau MA. Karel Strengping membedakan madrasah dan sekolah karena keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Madrasah memiliki kurikulum, metode, dan cara mengajar diri sendiri yang berbeda dengan sekolah. Dengan demikian, mengajarkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang diajarkan di sekolah, madrasah memiliki karakter tersendiri merupakan penonjolan nilai religius masyarakatnya. Sementara itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan dengan pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan barat. Dengan disahkannya UU SPN nomor 20 tahun 2003 sebagai ganti UU SPN nomor 2 tahun 1989, madrasah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional di bawah pembinaan Departemen Agama. Lembaga pendidikan madrasah telah tumbuh dan berkembang sehingga menjadi bagian dari budaya Indonesia karena ia tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang poin B yaitu pendidikan dalam Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan sebagai berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pergeseran paradigma pendidikan terus terjadi secara dinamis mengikuti perubahan era global dan era otonomi yang berkembang di waktu ke waktu. Tujuan pendidikan nasional antara lain mengembangkan potensi peserta didik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, pandai bercakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratif, tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia, yaitu 1. Religius dan bermoral. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, berkepribadian dan bertanggung jawab. Madrasah dalam USP nomor 2 1989, nomor 20 1989, dan kurikulum 1994, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional semakin menemukan bentuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN nomor 2 tahun 89 dan nomor 20 tahun 2003. Melalui UU SPN, madrasah mengalami perubahan definisi. Sekolah agama menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Perubahan definisi tersebut penting artinya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya telah menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, USPN ini disambut dengan antusias oleh pihak Depak sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Yang poin C yaitu pendidikan di madrasah era reformasi. Setelah melalui perjuangan panjang pada era reformasi, keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU SPN, khususnya Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, bahwa madrasah diakui statusnya sederajat dengan sekolah umum. Tetapi pengakuan ini belum diwujudkan dalam bentuk bantuan pemerintah kepada madrasah. Apalagi pernah beredar SE Mendagri Muh Ma'ruf tanggal 21 September tahun 2005 nomor 921/2429/SC tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2006 yang melarang pemerintah daerah mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal termasuk terhadap madrasah. Walaupun akhirnya lahirnya PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kehadiran UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 semakin memperkuat posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tidak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal yang dimaksud. Pertama, pasal 17 ayat 2 menjelaskan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat sekolah serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua yaitu pasal 18 ayat 3 menjelaskan tentang pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Yang poin D yaitu fungsi pendidikan, yaitu mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman setiap subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca, menganalisis, mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial.
Selanjutnya yaitu strategi pengembangan madrasah. Strategi pengembangan madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memposisikan madrasah menjadi satu, menjadi sama atau sederajat dengan sekolah sebagai pendidikan umum. Bab 6 pasal 17 sampai 18. Namun, respon masyarakat terhadap perkembangan mutakhir ini perlu mendapat perhatian khusus. Di antaranya, posisi madrasah menjadi pendidikan umum dalam pandangan masyarakat tidaklah berarti harus menafikan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Reposisi madrasah menjadi tidak produktif ketika ilmu-ilmu keislaman yang menjadi materi ajar di madrasah disederhanakan menjadi pendidikan agama Islam dengan jumlah jam belajar yang minim. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan madrasah di Indonesia merupakan suatu istilah madrasah sebagai lembaga pendidikan dasar menengah di Indonesia yang sering sekali menimbulkan konotasi ketidakaslian dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid atau pesantren yang dianggap asli Indonesia. Berkembangnya madrasah di Indonesia diawali pada abad 20 Masehi merupakan wujud dari sebuah upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan secara para cendekiawan Muslim Indonesia yang melihat bahwa lembaga pendidikan Islam asli yang tradisional tersebut dalam beberapa hal tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Selain itu, kedekatan sistem belajar mengajar suatu madrasah dengan sistem belajar mengajar sekolah yang ketika madrasah mulai bermunculan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan sebagai perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Sejak terjadi serta bertanggung jawab, pergeseran paradigma pendidikan terus terjadi secara dinamis mengikuti perubahan era global dan era otonomi yang berkembang di waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.